menggunakan CorelDRAW. Fungsinya sama, bisa di zoom. Tapi perbedaannya di sini dia bisa membuat detail. Nah, contoh nih, saya ungroup all. Jadi bikin daun-daunnya nih tuh dipisah. Nah, nih. Tuh dipisah lagi. Ini dipisah, ya kan? Yang kalau kamu lihat logo sekolah, nih tuh. Contoh, ini juga dipisah nih, ungroup. Apinya mau kita keluarkan. Tuh, ya. Ini menggunakan aplikasi CorelDRAW. Jadi CorelDRAW itu berfungsi untuk membuat berbasis gambar. Begitu. Ya, atau yang dikatakan sebagai pengelola vektor. Nah, di mana pengelola vektor ini bertugas dan bertujuan untuk bagaimana membuat hasil gambar yang hasil editannya lebih detail. Ya. Paham ya sampai di situ ya? Nah, ini kalau CorelDRAW ini dia bisa bikin bentuk-bentuknya segala macam. Melengkung ya kan? Nih, kayak kapas ini nih. Kalau kamu lihat logo sekolah itu bentuknya seperti ini, kalau kita ungroup all, ini kapasnya seperti ini putihnya, ini hijaunya seperti ini, ya kan? Terus pitanya gimana? Ini pitanya nih. Pitanya ternyata kalau kita pisahkan nih, kita ungroup all, nah tulisannya akan terpisah. Nah, tuh. Gitu, ya. Ini menggunakan CorelDRAW. Kalau Photoshop, dia menggunakan berbasis layar. Ini yang berwarna-warna ini, gambar-gambar ini ada layarnya nih. Nah, ini Photoshop nih. Kalau kita ini layarnya tidak diaktifkan, dia tidak keluar gitu kan. Terus kalau misal warna oranye-nya kita matikan, dia akan kelihatan kayak gini ya. Ini kita tutup, maka jadinya seperti ini. Gitu. Jadi ini kalau yang kita lihat ini yang dikatakan berbasis layar, banyaknya layar yang ada di sini mengikuti hasil dari desainnya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah aplikasi Photoshop digunakan untuk desain edit berbasis layar. Sedangkan CorelDRAW itu berbasis vektor atau berbasis garis ya. Seperti ini bentuknya, ini berbasis vektor nih tuh ya. Garis. Semuanya berawal dari garis ya. Ini belum sempat ada praktikum ya. Ini pengalaman dasar aja. Selain itu, nanti tolong ditulis juga ya. Saya juga memperkenalkan kepada seluruh siswa di sini atau teman-teman sekalian, ada istilah perbedaan warna. Silakan dibuka buku catatannya, ayo. Pertama, dalam proses, ya, kenapa Afrizal? Tak dulu Pak, mau ngambil buku. Oke, ya. Pertama, ini sambil saya buka ya. Pertama, di sana dalam perbedaan warna, warna terbagi menjadi dua. Ada RGB dan ada CMYK. Apa sih perbedaannya RGB dan CMYK? Nanti kalau teman-teman semua di sini membuat desain harus paham. Desain itu dibuat dengan secara RGB atau CMYK. RGB itu singkatan dari red, green, blue. Apa itu? Merah, hijau, biru. Ya. RGB merupakan warna primer yang digunakan pada monitor, handphone, laptop, TV. Pokoknya yang latarnya warnanya hitam itu pasti menggunakan RGB. Jadi kalau semua tugas desain itu yang akan nanti desainnya dipakainya untuk ditampilkan di layar, berarti menggunakan RGB. Gitu ya. Jadi RGB lebih digunakan untuk desain nantinya ditampilkan ke media layar monitor. Itu kesimpulannya. Terus ada juga CMYK. CMYK itu dikenal sebagai singkatannya adalah cyan, magenta, yellow, black. Kalau orang-orang awam itu bilang biru, merah, kuning, dan hitam. CMYK merupakan warna-warna primer yang paling banyak digunakan primer. Tapi CMYK
lebih digunakan desain yang nanti tampilannya dicetak. Kertas, tuh, spanduk, ya. Pokoknya yang kamu lihat dalam bentuk media cetak atau berbentuk kertas atau apa, itu harus menggunakan CMYK. Kesimpulannya dari pertemuan kali ini, dari dua aplikasi ini semuanya bisa membuat dengan cara RGB atau CMYK. Pak Pau caranya gimana? Lihat di bagian atasnya. Di sini RGB atau CMYK. Nih, ini RGB atau CMYK. Kalau seandainya dibuatnya untuk layar monitor berarti ini RGB. Pak, saya dapat tugas untuk bikin spanduk. Berarti ini harus diganti jadi CMYK. Pada proses pembuatan Photoshop, file, new, ya kan? Nah, nih, new. Di sini ada color mode. Color mode-nya bisa kita ganti CMYK atau RGB. Sedangkan kalau grayscale itu akan menjadi warnanya hitam dan putih. Gitu ya, pengenalan kita hari ini ya. Jadi di sini ada Corel Draw, nih Corel Draw. Corel Draw juga sama nih. Ini menggunakan CMYK. Sedangkan kalau RGB dia akan ngebaca nanti di sini RGB. Ya. Jadi bisa digunakan bagaimana proses pewarnaannya, mau warnanya RGB atau CMYK nih. Ya, kelihatan ya? Kelihatan ya di sini ya. Sama kayak Photoshop nih. Cuma bedanya kalau Photoshop lebih banyak. Mau RGB, CMYK, grayscale, bitmap dan sebagainya. Tapi kalau si Corel Draw dia cuma menyediakan dua aja primary colornya. Ada RGB, ada CMYK. Gitu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dari materi kita pengenalannya. Kalau tidak ada, saya coba cek absennya dulu. Nih yang sudah absen mana nih? Nah, nih. Yang sudah absen berapa orang? Saya coba cek ya. Baru 12 orang. Nih. Saya kembalikan absennya. Nah, nih. Wah, yang absen full, tapi yang ikut Vicon pada kemana nih? Ngantuk kali Pak, ngantuk. Cuman pada ngeklik absen doang nih, jangan-jangan nih. Jangan-jangan juga enggak terkoneksi. Tuh, hanya aku yang hadir. Nah, benar. Faris saja nih yang hadir ya, Faris ya? Ya Pak Ahmad. Yang lainnya itu pada mana sih? Faris tadi sudah lihat perbedaannya Photoshop dengan Corel Draw? Ya, sudah lihat. Ya. Di rumah ada aplikasi Corel Draw atau Photoshop nggak? Ada. Ada. Tapi komputernya nggak karena hanya masalah supply-nya, power supply. Oh ya udah, nanti mudah-mudahan power supply-nya bisa diperbarui ya. Amin. Iya, oke. Baik, sampai di sini pertanyaannya ada nggak? Saya membahasnya pengenalan dulu. Belum ada tugas, belum ada apapun. Udah Yang Pak. pasti ini pengenalannya seperti ini. Gimana, Perijal? Udah Pak, jelas. Jelas. Baik, kalau jelas, saya minta teman-teman semua nanti saya akan kirimkan materi ini di Classroom. Nanti dibaca-baca lagi perbedaannya. Terus nanti kalau yang ada komputer, silakan lakukan install Photoshop atau Corel Draw ya. Tapi kalau bisa dua-duanya. Ya. Nanti kalau udah diinstal, nanti coba-coba. Nanti kalau bisa kita bisa bikin bentuk-bentuk ya. Ya. Baik, pertemuannya sampai di sini. Saya akhiri pertemuannya. Kurang lebih mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Kalau tidak ada, boleh silakan buka akses materi di Classroom-nya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Pak.